terrain. Ada banyak teknik yang kita bisa pakai, tergantung kalau banyak snag atau air terbuka, banyak. Kita mau lihat 2 aja karena terlalu banyak buat hari ini. Nanti kita punya demonstrasi di kolam. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang saya nggak cover hari ini, saya akan di sini sampai nanti sore, nanti petang. Jadi waktunya buat saya nggak masalah. Tanya aja nanti. Supaya gampang, saya akan cover 2 basic teknik. Artinya yang belum punya pengalaman dengan soft plastik, saya kasih 2 teknik yang gampang supaya kita bisa langsung dapat ikan. Ada banyak teknik, terlalu banyak buat hari ini. Yang penting supaya kita bisa mulai dari awal. Kalau belum punya pengalaman pakai soft plastik, kita bisa langsung dapat ikan. Kita akan lihat briefly teknik-teknik yang lain. Banyak yang suka tanya sama saya, caranya sambung lidah ke fireline. Mungkin orang di sini banyak sudah tahu saya suka fireline. Nanti saya coba kenapa suka fireline. Tapi kalau sambung lidah, biasanya sambungan agak susah. Kalau kita pakai mono ke mono itu gampang. Tapi kalau fireline ke mono lidah agak susah. Kadang-kadang slip, kadang-kadang potong. Jadi selalu putus di sambungan ini. Nanti saya bisa kasih tahu caranya sambung. Tackle system sama seperti yang tadi fly fishing. Artinya juga bilang ini duduk tak diam lah. Tackle system buat mancing ini. Jadi bukan cuma umpan yang kita pakai. Kalau kita memancing soft plastik, kita punya sistem buat mancing. Jadi joran sama reel, sama line-nya, sama hook-nya, sama umpan, semua harus optimal buat sistem ini. Tapi soft plastik juga gampang. Saya lihat banyak yang bawa alat mancing mau coba hari ini. Boleh, itu gampang. Kita bisa pakai soft plastik dengan alat yang mana saja dan tetap bisa dapat ikan. Tapi kadang-kadang sistemnya kurang optimal. Kalau soft plastik, misalnya mancing ikan tolman, kalau kita pakai sistem biasa, hard body diving, minnow atau surface bait, kita lihat tolman paling galak di air. Kalau strike, itu bisa rasa langsung seperti meledak di umpan, ya. Galak sekali. Kalau pakai soft plastik, lain. Kadang-kadang mereka ambil gentle sekali. Kita nggak bisa rasa. Jadi pengalaman dulu dengan umpan palsu, lure, ya, uang aja pengalaman. Itu beda sekali. Jadi tackle system, it's all about feel. Kita harus pakai sistem yang optimal untuk feel. Kadang-kadang kalau saya mancing arwan juga kan kadang-kadang galak. Kalau kita pakai kodok, suka baling-baling di depan, kita gulung cepat, arwannya dapat. Kalau pakai soft plastik, nggak seperti itu. Nggak rasa sama sekali. Kadang-kadang kalau saya mancing arwan, saya nggak rasa apa-apa. Saya cuma lihat busa, bau. Ya, kalau mereka makan, busa ke atas, terus kalinya jalan. Saya nggak rasa apa-apa. Tapi yang jelas kalinya nggak renang sendiri. Karena satu tidak itu ikan. Oke, jadi sistemnya harus optimal untuk feel. Sensitif sekali. Ini teknik finesse. Kadang-kadang saya pakai umpan yang 30 lips. Tapi kebanyakan saya pakai alat ringan seperti ini. Dan saya juga mancing di sungai yang punya banyak snag, yang banyak pohon jatuh. Bisa.
Contohnya ini graphite. Graphite karena feel-nya lebih bagus, sensitif sekali graphite ini. Handle cork. I like cork karena feel-nya bisa rasa. Kalau ada sesuatu bisa rasa. Kalau handle yang apa namanya, alkohol, iya, kadang-kadang itu snag. Itu nggak bisa rasa. Jadi saya lebih suka pakai cork supaya feel-nya paling optimal. Reel-nya kecil, karena saya pakai Fireline, kita nggak usah pakai reel besar, dan reel yang modern, dragnya juga cukup buat pakai Fireline, ya. Jadi kapasiti cukup. Ringan sekali. Kalau pakai plastik, kita harus pakai terus, harus feel-nya. Jadi kalau terlalu berat, kita cepat capek. Jadi pakai ini. Reel, rod, ringan. I like Fireline. I think everybody knows I like Fireline. Fireline ini no stretch. Jadi juga optimisasi untuk sensitivity. Kita bisa rasa apa-apa. Kalau ada yang pegang, kita bisa rasa. Kalau mono kan banyak stretch, kita hilang feel. Jadi pakai Fireline. Banyak komplain Fireline agak stiff. It's a little wiry, yeah. It's not very nice to handle. Tetapi that stiffness is essential for, kalau kita mancing, saya pakai teknik, saya bilang controlled slack. Karena ikan kebanyakan makan kalau umpannya diam, bukan kalau gerak. Kita pakai teknik banyak pause. Ikannya biasanya makan kalau pause. Jadi kali ini controlled slack, ikannya bisa makan, nggak rasa apa-apa, tapi kita bisa rasa, atau bisa lihat kali jalan. Jadi agak stiff, lebih bagus. Saya lebih suka kalau Fireline masih baru, karena itu kan agak stiff, bukan terlalu halus. Deal. Biasanya saya pakai Fireline yang berwarna kuning ini supaya saya bisa lihat, karena banyak ikan saya nggak rasa apa-apa. Saya lihat tali kan twitch atau jalan ke samping ikan. Jadi penting sekali kita bisa lihat line-nya. Ada yang merah, ada yang kuning, yang smoke saya pakai kalau stealth. Kalau saya mancing di flats, airnya bening sekali. Biasanya saya pakai Fireline crystal atau yang smoke karena itu lebih stealthy. Karena Fireline kan kelihatan, ikan juga bisa lihat. Saya pakai leader di ujung. Biasanya leader ini 4-6 kaki. Saya juga suka vanish, fluorocarbon, lebih stealthy. Tapi juga bisa pakai mono biasa. Cuman ujungnya segini. Okay. Kalau saya pakai hook, sambungan leader ke hook, saya pakai clip hari ini supaya saya bisa ganti gampang. Tapi biasanya saya nggak pakai clip di ujung. Kalau kita lihat sistem biasa buat haruan, orang suka pakai clip yang besar sekali. Kalau pakai clip terlalu besar, itu juga berat. Jadi actionnya kalau drop, actionnya hilang. Itu kan terlalu tenggelam, terlalu cepat. Jadi clipnya saya nggak pakai. Kalau mau pakai clip, cari yang kecil, yang ringan. Ada yang cukup kuat, tapi yang ringan. Biasanya saya sambung langsung ke hook atau ke jig head. Tapi saya pakai loop. Jangan terlalu kencang. Pakai loop di ujung supaya plastik bisa gerak, bisa jalan. Okay? Kalau terlalu kencang, actionnya juga hilang. Actionnya penting karena ikannya makan pas tenggelam, pas pause, bukan pas narik. Jadi kita mesti jangan tahan plastiknya kalau dia turun. Biasanya actionnya subtle sekali.